teman-teman diskusikan di minggu lalu, kelompok 6 dan kelompok 7, pembahasannya saya rasa menarik ya. Dua kelompok ini. Mungkin karena saya minggu lalu tidak melihat langsung, gimana? Aktif semua atau memang perdebatan panjang seperti biasa? Atau gimana? Lumayan sih Bu, diskusi lumayan panjang. Berkaitan pernikahan. Oh iya. Oke. Mungkin sudah ada yang menikah juga ya di sini? Ada Bu. Sudah Bu. Ada 2 orang. Oh sudah. Sudah kok. 3. Pengantin baru 4 kayaknya pengantin baru. Oh ada, iya, ada juga. Ya. Ada juga yang baru. Ada. Wow, luar biasa, mabruk ya, selamat. Oke, pembahasan kita ya di kelompok 6 membahas tentang anjuran untuk menikah, teman-teman. Ada 2 pembahasan, yang pertama nikah sebagai sunnah Nabi, dan yang kedua hadis tentang anjuran menikah. Ada yang mau coba baca? Hadis tentang menikah sebagai sunnah Nabi? Sebelum saya menjelaskan, teman-teman ada yang mau coba baca hadisnya? Saya Bu, tapi ini masih baru di download, maaf, bentar. Ada? Mungkin ada yang ini nggak kebuka. Tadi kebuka malah yang lain. Yang lain ada yang mau coba baca? Terus Bu. Wah, baru pada di-download ya? Enggak, lagi nyari filenya Bu, kemarin kesimpan. Tadi saya download list Bu, tapi bukan materi kita gitu. Kayaknya uploadnya beda gitu. Tadi tanda-tanda munafik sama yang di pertemuan 89. Masa? Ya. Itu di portal? Di portal. Iya. Oh, coba nanti saya periksa ulang ya. Kemarin di portal beda emang materi. Yang tentang ini, tapi teman-teman diskusinya tentang ini kan? Anjuran menikah kan? Iya. Oke, berarti nanti mungkin ada kesalahan. Nanti coba saya cek lagi. Oke, saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang menikah sebagai sunnah Nabi. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu min sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni ukairu bikum umama wa man kana dha tawli falyankihu wa ma lam yajid fa'alaihi bisawm fa inna saumalahu wijaun akhrajahu Ibnu Majah fi kitabin nikah. Jadi hadis tentang nikah ini banyak versinya juga teman-teman ya. Tergantung sanadnya dari siapa. Jadi kalau teman-teman punya referensi lain yang membahas tentang hadis menikah sebagai sunnah Nabi, boleh nanti dimasukkan, atau ketika nanti ujian boleh teman-teman masukkan sebagai jawaban. Yang artinya dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah adalah sunnahku, an nikahu sunnati. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian
Aku berbanyak-banyak umat, siapa memiliki kemampuan harta, hendaklah menikah, dan siapa yang tidak memiliki hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi untuk teman-teman yang sudah mapan, sudah punya kesiapan lahir maupun batin, maka dianjurkan, disunahkan mengikuti daripada sunnah Nabi, yaitu menyempurnakan separuh daripada apa? Iman. Agama. Jadi kalau misalkan, oh saya udah siap nih, kan teman-teman nih semua yang ada di sini kan mayoritas sudah bekerja semua ya. Karena kelas sore biasanya kebanyakan memang sudah bekerja lah. Nah, mungkin dari segi finansial sudah terpenuhi, sudah cukup, sudah bisa. Nah, tinggal dari segi rohaninya, mentalnya, sudah siap atau belum? Sudah bisa menjadi seorang, untuk yang laki-laki, sudah bisa belum menjadi kepala rumah tangga? Sudah bisa belum menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin? Gitu. Jadi bukan hanya sekedar cinta terus nikah, gitu, bukan seperti itu, gitu ya. Jadi mindsetnya sekarang diubah, teman-teman sudah siapnya lahir batin atau belum? Karena banyak yang sudah siap lahiriahnya, materi berkecukupan teman-teman, ya hartanya banyak, tapi secara batin dia belum siap. Banyak yang seperti itu. Ada lagi secara batinnya sudah siap. Nah ini banyak juga nih, batinnya sudah siap, sudah mampu, tapi tidak ada kekuatan, belum kerja, misalkan. Oke, rezeki nanti deh, tapi untuk seorang laki-laki menikahi perempuan itu memang butuh yang namanya kesiapan apa ya, lahiriah ya, karena dia harus membawa, istilahnya membawa anak orang gitu kan, mencukupi anak orang gitu, istilahnya seperti itu bahasanya. Jadi bukan hanya siap karena batinnya, tapi memang lahiriahnya juga harus siap. Nanti anak orang dikasih apa? Oh, setiap orang setiap hari makannya nasi sama garam, kasihan banget gitu kan. Ya, jadinya harus siap lahir dan batin. Kalau nggak siap, oh batinnya udah siap tapi lahirnya belum siap, perbanyak puasa. Ya, Nabi menganjurkan seperti itu. Kalau kita sudah mampu secara batin, tapi secara lahir sepertinya, oh kita juga masih minta duit sama orang tua, gitu kan? Gimana caranya? Ya perbanyak puasa, teman-teman. Itu salah satu menahan daripada gejolak-gejolak yang ada di dalam diri kita. Ya. Oke. Jadi ini agak nyambung. Jadi kita akan jelaskan secara universal, teman-teman. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya, yaitu anjuran untuk menikahnya. Coba ada yang mau sudah ada hadisnya? Nanti saya perbaiki ya yang itu, yang di portal UIJ. Ada yang mau coba baca hadis tentang anjuran untuk menikah? Oke, karena semakin mundur waktunya saya aja yang baca. An Abdurrahman, juga kecil tulisan ini, saya nggak terlalu kelihatan. Bin Yazid, an Abdullah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'un. Akhrajahu Muslim fi kitabin nikah.
Ini sepertinya, apalagi kalau anak yang teman-teman yang lulus dari pondok pesantren, sepertinya hafal hadis ini ya. Ya ma'syarus sabab. Apa ya ma'syarus sabab? Pemuda, wahai para pemuda. Wahai, Pemuda. hah? Para Suaranya nggak pemuda. kedengeran? Wahai para pemuda. Manistata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Gitu. Fa'illam aghadu lil basar. Maka jika tidak mampu, maka tundukkanlah pandangan. Ya, wa ahsanu lil farj. Maka itu lebih baik para menjaga kemaluan. Ya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia saum. berpuasa. Fa innahu lahu wijaun apa? Maka jadi kalau kamu ini nggak ada yang tahu kamu loh. Apa? Kan dia juga nggak mau ikut. Maka apa? Kurang tahu. Lebih aman deh. Oke, di sini ada mufrodat nih. Min sunnati, tadi tuh yang pertama ya. Min sunnati dari apa? Sunnahku. Dari sunnahku. Syabab, pemuda. Nikahun, nikah. Wa ahsanu, lebih baik. Wijaun, ja'a, wijaun apa sama nggak? Datang. Aghadu menundukkan. Minni, dariku. Bisawm, berpuasa. Oke, kita sedikit penjelasan. Ini jadi antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua itu berkaitan, teman-teman. Ya. Jadi penjelasannya dalam aspek agama, pernikahan merupakan perkara yang suci. Dengan demikian, pernikahan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Menurut ahli bahasa, golongan pemuda dalam hadis tersebut adalah golongan yang belum mencapai 30 tahun. Nah, teman-teman udah umur berapa nih sekarang? 23, Bu. Nah, berarti masih masuk dalam kategori pemuda ya. Oh, berarti saya juga dong ya. Saya belum di atas 30 tahun loh. Pemudi. Ya, jadi kalau Panaga kira-kira masih pemuda atau pemudi nih? Bercanda ya Pak ya. Menurut PBB masih muda, Bu. Oh gitu. Baik. Oke, jadi yang dikatakan pemuda itu yang belum mencapai 30 tahun. Maka golongan pemuda tersebut dianjurkan untuk menikah dengan beberapa ketentuan. Anjuran ini bukan berarti wajib, melainkan sunnah yang lebih baik dikerjakan gitu kan. Jadi yang sudah punya niatan, yang sudah punya kecukupan lahir batin seperti yang tadi saya katakan, segerakan ya. Selama tidak mengganggu aktivitas teman-teman. Contohnya ketika menikah, kuliahnya jadi berantakan gitu. Jadi harus benar-benar difikirkan ke depannya gitu ya. Jadi daripada mungkin berkholwat, sebelumnya kita sudah bahas hadis tentang yang berkholwat berdua-duaan bukan muhrim. Jadi lebih baik ada anjuran untuk menikah jika teman-teman sudah yang tadi saya katakan siap lahiriah dan batiniah. Ya. Seperti pendapat Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim bahwa hukum nikah itu dibagi menjadi 4. Ya, ini kita agak sedikit ada fikihnya teman-teman,
karena memang itu tadi yang saya katakan, ketika disiplin ilmu kita tidak bisa kita memang memfokuskan pada hadis, tapi tetap pasti ada keterkaitan satu sama lain antara fikih, hadis, akhlak, tasawuf, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 hukum nikah. Yang pertama, laki-laki yang mampu berjima dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka sunnah hukumnya untuk menikah. Jadi yang tadi saya katakan, kalau dia sudah mampu lahiriah, batiniah, hukumnya sunnah. Yang kedua, laki-laki yang mampu berjima, tetapi hanya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka makruh hukumnya untuk menikah. Jadi tadi yang saya katakan, ketika dia sudah mampu, dia sudah bekerja, tapi cukupnya buat dirinya aja, untuk mencukupi orang lain atau keluarganya, anak dan istrinya, dia belum bisa. Nah, itu jatuhnya makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang mampu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, tetapi tidak mampu berjima, maka hukumnya juga makruh untuk menikah. Ya. Jadi ketika sudah kaya raya, hartanya banyak dan lain sebagainya, mampu lahiriahnya sudah 100%, tetapi secara batiniah dia tidak mampu, maka hukumnya adalah makruh. Ya. Bagaimana solusinya? Harus berpuasa. Ya, oke, harus berpuasa. Tapi kalau misalkan dia ada hasrat untuk menikah, tapi dia tidak mampu, berpuasa terus selama hidupnya. Harus berobat, teman-teman. Ya, harus berobat. Ya, karena setiap penyakit insya Allah ada obatnya. Jadi dikonsultasikan kenapa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ketika batiniahnya memang masih lemah, belum mampu, oke, puasa dulu. Selama puasa, nggak mungkin seumur hidupnya puasa terus, ya kan? Jadi dia memang harus cari solusi lain, yaitu berobat. Gitu. Ya. Dan yang keempat, teman-teman, laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta tidak mampu berjima, maka lebih baik menjauhi pernikahan. Ya. Secara lahiriah nggak mampu, secara batiniah nggak mampu. Lebih baik menjauhi pernikahan dalam waktu itu yang tadi saya katakan. Dan cari solusi bagaimana agar dia bisa mampu. Oh, kalau sakit ya berobat. Gitu kan. Oh, kalau dia lahiriahnya belum mampu, oh kerja dulu gitu. Ya, sampai dia mampu dan siap. Contohnya gini. Oh, mungkin anak SMP, mungkin anak SMP. Dia udah mampu untuk menikah, tapi secara finansial, secara lahiriah dan batiniah mungkin dia belum memenuhi syarat, itu jatuhnya harus dijauhi gitu. Tapi kalau yang sudah berumur, ya itu tadi yang saya katakan, harus cari solusi. Kalau sakit ya berobat. Kalau belum siap secara finansial ya kerja atau minimal ada pemasukan lah. Ya. Oke, kita next. Hadis ini juga menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan siapa saja di antara para pemuda yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan mempunyai penghasilan untuk membelanjai rumah tangga serta berkeinginan hidup rumah tangga hendaklah menikah. Tidak boleh membujang. Jadi memang setiap di antara kita itu diharuskan gitu kan menikah. Tidak boleh berbujang. Berbujang itu apa sih teman-teman maksudnya? Betah sendiri ya sampai umurnya mungkin 50 tahun, 60 tahun. Zakat tua. Oh, berzakat tua. Oke, mereka yang tidak sanggup memelihara rumah tangga atau tidak mempunyai kemampuan untuk menikah hendaklah dia berpuasa karena puasa baginya sama dengan mengembirikan atau mensterilkan diri. Gitu, ya. Ya tadi bukan maksud dari hadis ini nggak selamanya seumur hidup dia harus berpuasa untuk mensterilkan dirinya.
Jadi kalau dia memang tidak mampu secara batiniah, ya harus dicari solusinya. Sakit ya berobat. Kalau secara lahiriah tidak ada finansial atau pemasukan, ya cari dulu gitu, cari kerja dan lain sebagainya baru kayak gitu. Jadi ada anjurannya. Sebentar. Ya, burung yang mau majidah. Sebentar ya teman-teman ya. Ya, Bu. Selanjutnya, maka tidak halal beristri bagi orang yang merasa tidak sanggup memberi nafkah atau mas kawin atau sesuatu hak istri sebelum dia menerangkan kepada istrinya tentang keadaannya. Tapi Bu, kalau misalkan secara finansial dia memang belum mohon maaf nih teman-teman, kaya raya gitu kan misalkan. Tapi istrinya menerima gitu, maksudnya nggak apa-apa kita hidup sederhana, atau kita mulai dari nol dan lain sebagainya. Ya selama kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, ya nggak masalah gitu. Jadi takutnya ketika nanti sudah berumah tangga tidak terima gitu. Jadi harusnya diomongin di awal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini dan hendaklah dia menerangkan pula tentang keadaan kesehatan badannya. Seandainya dia mempunyai penyakit yang menghalangi persetubuhan. Jadi kalau memang dia punya penyakit, misalkan mohon maaf nih, waktu dia belum menikah dia punya penyakit apa ya yang sekarang tuh lagi banyak. Kista misalkan ya, ada penyakit kista, nauzubillah ya teman-teman. Nah itu harus dijelaskan gitu kan, karena penyakit itu kan yang menjadi penghalang, misalkan gitu, ada beberapa orang yang punya penyakit tersebut itu menjadi penghalang mereka punya untuk memiliki buah hati gitu ya. Jadi itu harus diceritakan. Mungkin nanti ketika sudah menikah hilang, atau mungkin suaminya akan mau diajak berobat dan lain sebagainya gitu. Yang penting ada komunikasi antara si laki-laki dan si perempuan. Seperti itu. Apapun yang menjadi penyakit yang ada di dalam diri kita, baiknya dikomunikasikan. Jangan jangan seperti orang beli kucing dalam karung gitu. Ketika sudah dinikahi baru tahu dia punya penyakit ini gitu. Jadi lebih baik diceritakan aja. Gitu. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke kelompok selanjutnya. Mungkin saya batasi ya. 2 orang sajalah. Karena takutnya nanti nyambung-nyambung gitu kan. Oke, 2 orang. Silakan, 1 orang dulu yang pertama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, saya pernah mendapatkan sebuah cerita begini Bu. Ada seorang, mungkin dia umurnya juga masih 20-an gitu kan. Cuman dia sama perempuannya itu pengen komitmen gitu, ingin segera menikah ya, walaupun ya, suaranya agak dikencengin sedikit. Pelan ya Bu? Terlalu pelan. Antara laki-laki dan perempuan ini dia masih muda banget, mungkin umurnya juga 20-an gitu kan. Namun dia berkomitmen untuk lebih baik menikah daripada pacaran gitu kan. Walaupun mungkin ya pendapatan mereka ya masih sedikit lah gitu, maksudnya masih pas untuk diri mereka sendiri. Nah mereka tuh mungkin sudah saling, maksudnya yang seperti Ibu bilang tadi, udah siap menerima gitu segala resiko ke depannya gitu. Namun kurangnya dukungan dari luar gitu Bu. Mungkinnya seperti keluarga tidak mendukung gitu, dan saudara-saudaranya tidak mendukung. Itu solusi gimana kira-kira Bu? Oke. 1 lagi. Ada yang mau bertanya 1 lagi sebelum saya jawab? Oke, kalau belum saya Bu, coba. Oke, silakan. Tadi kan Imam Nawawi ada 4 kriteria ya Bu? Iya. Saya ingin tanyakan di bagian ketiga. Tadi yang seputar dia mampu, namun tidak mampu dalam persoalan jima.
dalam persoalan itunya. Nah, kita melihat kasus ya, ada orang yang wanitanya muda ya, kemudian yang cowok itu maaf ya tua ya kan, kalau kita lihat. Kalau tadi kan mungkin solusinya dari kesehatan, cek kesehatan dan sebagainya. Sedangkan yang sekarang ini si orang itu mungkin udah 60 tahun ke atas ya. Jadi memang ketetapannya sudah nggak bisa gitu. Sedangkan di cek kesehatan sudah ini, maksudnya mungkin kalau kesehatan dari hal-hal yang ini masih bisa dikondisikan, sedangkan sudah laku dari umur gitu. Nah, apakah ini juga termasuk makruh gitu atau bagaimana? Seperti itu. Sedangkan ini sudah menjadi masa-masa ketetapannya gitu. Jadi 60 ke atas atau 70 tahun ke atas. Nah, sedangkan dia mau menikah. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab dan teman-teman juga boleh menanggapi ya, 1-2 orang lah, biar tidak terlalu panjang waktunya. Yang pertama tadi pertanyaannya ketika umurnya mungkin baru 17 tahun nih. Ini karena memang daripada pacar-pacaran gitu kan, kita komitmen aja. Nah, itu dia. Ketika seorang menikah itu, teman-teman, bukan hanya 2 orang yang menikah, Pak. Ya, jadi 2 keluarga istilahnya. Keluarga yang laki-laki dan keluarga yang perempuan. Ketika memang niatnya baik, biar tidak zina nih gitu. Niatnya sangat mulia, tapi memang kita lihat ke depannya lagi, ketika orang tua kurang merestui atau kurang tidak menyetujui, kita nggak bisa gegabah, karena ketika laki-laki dan perempuan yang masih bujang itu putus masih pada orang tua gitu. Pernah dengar nggak teman-teman hal seperti itu? Tapi ketika dia sudah janda atau ketika sudah duda, itu jatuh kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika dalam hal itu, itu mulia sekali teman-teman, daripada teman-teman harus melakukan hal-hal yang tidak bagus, yang tidak baik. Menikah memang solusi, tapi lihat lagi umur. 17 tahun mau menikah kan gitu. Misalkan komitmen. Kalau misalkan ada cara lain yang terbaik, itu lebih baik di umur seperti itu gitu, bukan hanya perkara menikah, istilahnya seperti itu. Ada juga gini teman-teman, saya punya teman, dia komitmen, dia menikah, tapi mohon maaf ya, belum berkumpul bersama, karena yang perempuannya harus menuntut ilmu di Sudan, yang laki-laki harus menuntut ilmu di Kairo gitu. Tetapi karena memang dia sudah komitmen dan masih sama-sama dibiayai oleh orang tua kayak gitu. Jadi kembali ke komunikasi kedua keluarga. Kalau memang dua keluarganya belum merestui, ya sudah, masih banyak hal yang harus teman-teman kerjakan di umur yang seperti yang umur muda seperti itu gitu. Ya, kecuali kalau umur teman-teman sudah 30 tahun dan lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk itu memang lebih baik sih komunikasikanlah dengan keluarga. Nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri. Ya, oke. Untuk yang kedua pertanyaannya, kalau misalkan yang perempuannya masih 21 tahun nih, misalkan ya. Oh, yang laki-lakinya sudah 70 tahun misalkan, 75 tahun gitu. Di sini hukumnya kan ada yang ketiga tadi, laki-laki yang mampu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya tetapi tidak mampu berjima, maka hukumnya juga makruh. Ya. Selama salah satu keduanya merasa terzolimi. Tapi kalau misalkan keduanya menerima, si perempuannya juga menerima dengan hal tersebut, itu tidak masalah. Gitu. Ikhlas gitu kan. Oh, mungkin niatnya memang mau ibadah nolong untuk bantu atau untuk merawat gitu kan. Itu tidak masalah, teman-teman. Atau teman-teman yang lain mau ada masukan? Tapi sepertinya sih jarang kalau misalkan ada umur 21 tahun mau sama umur yang 75 tahun kalau bukan ada sesuatu gitu ya. Kalau memang ikhlas gitu untuk merawat saat ini, sepertinya saya
jarang menemui gitu. Fenomena sekarang tuh ada yang seperti itu kayaknya. Ada yang laki-laki masih muda tapi nikah sama nenek-nenek gitu, ada yang viral gitu. Iya. Itu pasti mungkin ada something ya, kita nggak tahu di balik itu semua kan gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi saya katakan, ketika jatuhnya makruh kalau salah satunya ada terzolimi, tapi kalau keduanya menerima itu nggak masalah gitu. Oke, ada lagi pendapat? Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Ya, Bu. Ya, pembahasannya tentang masih sama pernikahan, cuman ini lebih ke memilih calon istri, dan yang kedua larangan nikah mut'ah ya. Yang pertama hadisnya, hadis tentang memilih calon istri. Ini di portal sama nggak teman-teman? Atau beda juga? Ya, ya Bu, beda juga. Oh, beda juga. Oh, tadi saya Aduh, cek sih. saya harus koreksi lagi nih ya. Baik, saya bacakan aja ya. Hadis tentang memilih calon istri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'a li arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizatid din taribat syadak akhrajahul Bukhari fi kitabin nikah. Ini bukan hanya untuk perempuan memilih laki-laki. Laki-laki memilih perempuan, maaf. Ini juga perempuan boleh menggunakan hadis ini dalam memilih laki-laki. Jadi ini sebenarnya universal, boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'ah, nikahilah perempuan di arba'in atas 4. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fasfar bizatid din taribat siyadak. Apa? Maka hendaklah memilih yang baik agamanya. Iya, benar, yang baik agamanya. Terus? Niscaya kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung. Oke. Baik, teman-teman. Saya bacakan sedikit. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ya. Sebentar. Ya. Iya. Sebentar ini. Penjelasannya, tunkahul mar'ah li arba'in bukan berarti bahwa 4 kriteria yang disebutkan di dalam hadis merupakan 4 kriteria yang dianjurkan kepada seorang muslim yang akan memilih jodohnya. Namun maksud dari lafaz di atas adalah Rasulullah memberitahu bahwa 4 hal yang menjadi kebiasaan laki-laki ketika memilih perempuan. Itu anjuran ya teman-teman, baiknya gitu kan. Yang pertama kita lihat karena hartanya. Di dalam hadis, seseorang laki-laki mencari jodoh dianjurkan untuk memilih calon istri berdasarkan hartanya. Karena dengan harta mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu contohnya siapa? Nabi Muhammad. Memilih siapa? Milih Siti Khadijah. Iya, Khadijah itu kayaknya luar biasa, teman-teman. Ya. Itu makanya Nabi memilih Siti Khadijah karena memang Siti Khadijah itu yang sudah kaya, dermawan dan lain sebagainya. Jadi memang anjuran kita laki-laki memilih
istri yang kaya. Bukannya kita matre, tapi memang diharuskannya gitu kan, dianjurkan, bukan diharuskan, dianjurkan. Begitupun perempuan, ya, perempuan juga kayak gitu. Kaya ini definisi kaya banyak, kaya harta, kemudian kaya apa? Kaya hati dan kaya sebagainya, gitu, ya. Jadi yang perempuan juga dianjurkan memilih laki-laki, jangan asal laki-laki. Oh, kita lihat dulu nih dari segi hartanya, misalkan atau kekayaannya, kayaknya seperti apa? Oh, kaya hatinya, kemudian oh bisa mencukupi kita, oh bisa melindungi kita, seperti itu, ya. Di dalam hadis juga diterangkan jika harta itu milik istri, maka suami boleh menggunakan harta tersebut dengan izin istri. Berbeda halnya dengan harta milik suami. Istri berhak memakainya karena pada dasarnya suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Oke, kita next lagi. Sebentar, ini agak... Aja ke kamar, Rob. Aja ke kamar, Rob. Oh, adanya ke kamar dulu, Kak. Kedua, derajat atau kemuliaan atau keluarganya. Anjuran berikut memilih calon pasangan berdasarkan hasab, keturunan. Hasab di sini bisa diartikan menjadi dua makna, yaitu keturunan dan derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seorang yang akan memilih jodohnya harus mengetahui asal-usul kelahiran si calon dari ayah dan kerabat dekatnya. Jadi antara nasab dan nasib itu apa ya? Kalau dalam memilih ya misalkan gini, oh nasabnya berdampingan. Kenapa? Ya berdampingan, Bu. Iya, berdampingan. Oh nasabnya dari keturunan kiai misalkan. Oh alhamdulillah, kita yang dapat nasib. Oh kita nasib nih dapat mantu gitu. Misalkan mantunya calon kiai gitu. Kita yang nasabnya dia gitu. Jadi antara nasab dan nasib tidak jauh beda teman-teman. Ya. Jadi memang harus dilihat. Tapi tidak merubah kemungkinan juga ada misalnya seperti ini. Oh ayahnya mohon maaf nih. Misalkan ayahnya seorang yang pencuri atau dan lain sebagainya, preman dan tidak ada kemungkinan misalkan anaknya solehah gitu kan, kita nggak bisa menjudge mungkin ayahnya preman anaknya nggak bener dong, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kita tidak bisa dilihat atau dinilai dari satu sisi saja gitu. Nggak semua kan, kadang katanya kalau misalkan pohon nggak jatuh apa sih? Buah. Sebentar berisik. Buah nggak bakal jatuh. Jangan berisik dong. Sebentar. Buah apa teman-teman? Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, gitu kan ada yang pepatah seperti itu. Tapi banyak juga ketika ayahnya seorang preman, pencuri, penzina dan lain sebagainya, mereka punya anak yang luar biasa soleha gitu. Jadi kita tidak bisa memandang dari satu sisi. Kita harus belajar atau banyak melihat dari berbagai sudut, berbagai sisi. Gitu. Ya teman-teman ya. Oke. Next, yang ketiga, kita lihat dari kecantikannya atau ketampanannya. Oh, ketika kita wajahnya pas-pasan, bolehlah kita cari pasangan kita yang agak lebih bagus dari kita, gitu kan. Misal, untuk apa? Oh, untuk keturunan kita nantinya, gitu kan, memperbaiki keturunan. Itu anjuran ya teman-teman ya. Siti Aisyah gimana kurang cantiknya, makanya Rasulullah pilih, karena Siti Aisyah itu cantik sekali, gitu. Wajahnya kemerah-merahan. Kok ibu tahu? Iya, saya kan baca sejarahnya. Ya, seperti itu. Jadi memang dianjurkan memilih yang cantik, yang perempuan. Kalau yang kita memilih yang tampan, yang ganteng gitu. Oh, kitanya yang misalnya kitanya udah cantik nih gitu kan. Oh, kitanya sudah tampan nih. Nggak apa-apa lah, nggak harus pasangannya jangan tampan banget gitu. Karena terlalu cantik juga nanti jadi bingung teman-teman. Kitanya khawatir dia lagi diteleponin di mana gitu kan. Kita lagi di kantor diteleponin karena apa? Takut istrinya digodain orang atau takut suaminya digodain orang seperti itu. Jadi yang cantik dan ganteng itu memang relatif.
yang intinya sih yang enak dipandang mata. Kayak gitu ya. Memilih wanita dari kecantikan dan kebaikannya, karena wanita yang cantik itu enak dipandang. Akan tetapi makruh juga hukumnya jika menikah dengan wanita yang sangat cantik. Nah, itu yang tadi saya katakan. Karena malah justru akan menimbulkan keresahan pada suaminya. Suaminya nggak bisa kerja, takut istrinya digodain orang, kayak gitu. Ya. Bahkan takut menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir karena agamanya, akhlaknya. Dari keempat kriteria di atas, memilih perempuan itu dinikahi berdasarkan agamanya. Adalah yang paling pokok yang dianjurkan oleh Nabi, memilih wanita dari agamanya. Karena wanita yang baik agamanya dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ya. Wanita yang kuat agamanya juga memiliki akhlak yang baik, solehah, akan mudah patuh dan taat diatur dalam keluarga, serta wanita inilah yang kelak akan kita butuhkan. Wanita solehah senantiasa bersedia menemani dan menjaga kehormatan sang suami bagaimanapun keadaannya. Hal ini senada dengan tujuan pernikahan, yakni untuk menghasilkan keturunan yang baik, yang kelak akan menjadi penerus perjuangan agama Islam. Jadi memang dianjurkan dari keempat kriteria ini yang paling wajib teman-teman. Yang pertama dilihat dulu agamanya, ya. Karena kalau misalkan sudah punya pondasi agama yang kuat, insya Allah kedepannya itu akan lebih baik mengarahkannya. Apalagi yang laki-laki nih, kalau misalkan memilih perempuan yang sudah ada pondasi agamanya, insya Allah kedepannya itu mengarahkannya itu mudah gitu kan, lebih mudah, lebih terarah. Begitupun yang perempuan, kalau memilih pasangan laki-laki, yang agamanya bagus dulu itu nomor satu. Karena apa? Ketika dia jadi imam, apa yang kita imami sudah baik, insya Allah kita akan punya jalan yang baik juga, seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman tentang 4 kriteria. Cukup mungkin. Sudah paham sekali ya pokoknya kalau masalah ini ya, insya Allah lah di luar kepala. Halo? Oke, silahkan. Satu orang nggak apa-apa lah. Ya. Tadi agak sedikit penasaran saya seputar tadi yang Ibu sampaikan, bahwasanya harta suami merupakan bagian dari harta istri, ya kan? Sedangkan harta itu ketika suami... Harta istri kali. Harta istri apa harta suami? Harta suami. Ya. Sedangkan kalau sebaliknya perlu adanya izin ya dari kalau suami ke istri. Nah, terkadang apakah itu menjadi hutang gitu, hutang si istri ke suami? Karena kalau kita melihat ya, saya pernah lihat sendiri gitu ya, lagi bertamu gitu di salah satu. Nah itu antara istri masih hitung-hitungan ke suami gitu. Jadi kemarin situ minjem 200.000 itu belum diganti gini. Nah, apakah itu hal yang benar gitu kan? Makanya saya mau mempertanyakan gitu. Oke. Hal yang benar, apakah itu diperbolehkan? Ya walaupun hakikatnya itu kan harta istri gitu. Perlu izin. Itu seperti apa? Makasih. Oke, kalau misalkan katanya tadi kan kalau harta suami, istri harus izin gitu ya. Oke, kalau misal harta siapa dulu nih? Ini harta istri dipakai sama suami kan harus izin. Ya. Terus istrinya ini hitung-hitungan gitu, Bu. Oke, gini teman-teman. Memang ada yang bilang, ada beberapa pendapat yang berbicara katanya kalau duitmu gitu kan. Mungkin Pak Naga udah paham lah. Kalau duitmu, duitku. Kalau duitku, ya duitku gitu kan. Ada sebenarnya itu nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya sudah berumah tangga ya itu duit bersama gitu. Itu baiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada konotasi, kemarin kan kamu mungkin itu ada bahasa atau ada kalimat pinjam. Jadi kalau pinjam memang harus ganti gitu. Ya, kalau ada kalimat pinjam itu memang harus diganti. Misalkan suami gini, Bu, saya pinjam uang 100.000, ya harus diganti karena pinjam. Kalau misalkan saya minta uang dong 100.000 untuk ini gitu kan, ya kalau minta masa harus diganti juga gitu. Jadi sebenarnya itu hanya komunikasi sih ya.
Tapi baiknya ketika sudah berumah tangga ya duitmu, duitku, duit kita bersama gitu. Tapi memang kebanyakan orang ketika duitmu ya duitku gitu. Ketika duitku ya duitku. Kamu kalau mau pakai ya harus ganti gitu. Itu dari jadi sisi wanita ya Bu ngucapin. Iya, jadi baiknya memang tidak seperti itu. Jadi kalau duitmu, duitku, duit kita bersama, itu baiknya seperti itu. Karena kan sudah kalau berumah tangga ya semuanya harus bareng-bareng, jalan harus bersama seperti itu. Jadi memang sebenarnya yang menjadi menteri perekonomian dalam rumah tangga itu kan perempuan. Jadi dia tuh punya apa ya strategi gitu kan. Mungkin ada komunikasi yang uang apa terpakai jadi memang harus diganti gitu. Jadi bukannya hutang benar-benar hutang harus dibayar. Mungkin ada kalimat awal karena dia pinjem ya mungkin diganti, tapi kalau minta mungkin ya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ya ulang ya. Baik, saya akan menjelaskan di sini ada janganlah engkau menikahi dengan perempuan yang mempunyai ciri-ciri. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama itu yang A, ananah. Ananah yaitu perempuan yang penuh ego dan pemalas. Ya, jadi udah egonya tinggi, kemudian malas kerja. Maksudnya bukannya malas kerja apa? Ya malas ngurusin suami, malas ngurusin anak. Nah, gitu ya. Itu janganlah engkau menikahi. Kemudian yang kedua, munanah, yaitu seorang perempuan yang mengharapkan suaminya sesuai dengan keinginannya atau pemberiannya. Jadi itu diatur. Kamu harus ngasih saya sebulan 20 juta, kalau enggak saya ngambek gitu. Kamu harus beliin saya rumah mewah, saya mau mobil, saya mau pesawat, misalkan seperti itu. Ya kan? Ada teman-teman. Ada, cuman mungkin bukan di kalangan kita ya. Kemudian yang ketiga, hananah, yaitu seorang perempuan yang telah memiliki anak yang dia rindu kepadanya atau perempuan yang memiliki suami yang dicintai sebelumnya. Ya. Kemudian hadakoh, yaitu perempuan yang selalu mencuri dan membebankan segala sesuatu kepada suaminya. Yang selanjutnya barakoh, yaitu perempuan yang sibuk dengan wajah, tangan, dan kakinya, mengecatnya dengan warna merah atau putih, berhias dengan mempercantik diri. Jadi setiap hari kerjaannya bukannya mengurusi anak suami dan lain sebagainya, dia hanya ngurusin dirinya. Ya, rambutnya diwarnain warna ungu, pink kukunya gitu kan. Kemudian lulur. Kita memang harus berhias, teman-teman. Cuman ya kalau untuk berhias tapi suami kita terlantar itu nggak bagus juga. Jadi memang harus berhias untuk mempercantik diri di depan suami, bukan mempercantik diri sendiri untuk dirinya. Suaminya nggak diurusin, itu salah. Ya, kita habis mati-matian nih bikin muka jadi kayak gimana gitu kan bentuknya, tapi suaminya tidak diurusin, kasihan gitu. Nah itu yang salah seperti itu. Kemudian syadakah, yaitu perempuan yang banyak berbicara dan sedikit diam. Jadi ngomong dari pagi sampai pagi kerjaannya. Ya, itu siap-siap aja suaminya pusing ya. Itu kayak Panaga udah pakai ini nih AirPod gitu kan karena dengerin dari pagi sampai pagi lagi nggak berhenti ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Kemudian mumirot, yaitu seorang perempuan yang pura-pura sakit setiap ada pekerjaan. Jadi kalau disuruh nyuci dia pusing, kalau disuruh beberes rumah sakit perut dan lain sebagainya. Kemudian bersenang-senang dan suka bersantai-santai. Tapi kalau misalkan udah ada yang ngerjain dia santai-santai gitu, nggak sakit. Nah itu yang harus dijauhi yang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua nggak ada dalam beberapa yang ada di sini ya, dijauhi. Oke, next. Selanjutnya hadis larangan nikah mut'ah. Ini cukup panjang ini hadisnya dan kecil-kecil juga tulisannya, saya kurang bisa bacanya. Kemudian saya baca terjemahnya aja ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya dahulu telah mengizinkan. Nah, ini dulu nih pernah diizinkan nih. Pernah mengizinkan kalian mut'ah. Mut'ah itu apa sih?
dengan wanita sekarang, Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang memiliki istri dari mut'ah, maka hendaklah dia ceraikan. Jadi nikah kontrak saat ini diharamkan. Dulu memang sempat boleh diizinkan, tapi memang karena ada perkara. Asbabul wurudnya ada, penyebabnya ada kenapa dibolehkan nikah mut'ah zaman dulu. Ya, salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan adanya nikah mut'ah itu sendiri karena berbagai sebab yang mendasar, yaitu karena pemuda-pemuda yang ikut berperang. Dulu tuh perang teman-teman, jauh dari iteri dan budak-budaknya, sehingga dikhawatirkan nafsu birahinya tidak terpenuhi. Jika itu terjadi, mereka akan berkurang semangatnya. Jadi ketika perang nih jauh nih dari anak, istri, keluarga, siapapun itu, ya. Nah, Nabi takut ketika nafsu birahinya tidak terpenuhi, maka perangnya itu nggak semangat, gitu. Maka sama Nabi dibolehkan nikah mut'ah, ya. Dalam melawan kafir akibatnya kalah. Nah, kalau misalkan nggak semangat nanti Apa itu melawan kafirnya kalah dalam perang. Kemudian nikah mut'ah itu menjadi jalan yang terbaik pada saat itu. Jadi Nabi membolehkan pada saat itu, ya. Kemudian menjadi jalan yang terbaik dalam kasus tersebut, terlebih hadis-hadis tentang memperbolehkan adanya nikah mut'ah tersebut telah dinasakh hadis-hadis tentang pelajaran nikah mut'ah. Jadi setelah perkara itu, teman-teman, itu hadis yang membolehkan sudah dinasakh, ya, sudah dihapus, kemudian diperbaharui dengan hadis yang melarang adanya nikah mut'ah. Jadi sekali lagi saya lontarkan, nikah mut'ah atau kawin kontrak itu diharamkan. Dulu diperbolehkan oleh Nabi karena untuk perang, ya, agar pemuda-pemuda pada zaman dulu itu terpenuhi nafsu birahinya dan semangat dalam perang. Tapi ketika sudah selesai perangnya, nikah mut'ah dilarang kembali. Kemudian apa lagi nih? Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan adanya nikah mut'ah, Nabi juga membatasi ketentuan-ketentuan dalam nikah mut'ah. Ya, jadi ada ketentuannya. Nenek. Yang pertama, dilakukan pada saat mengadakan safar atau perjalanan yang berat seperti perang, bukan ketika seorang menetap pada suatu tempat. Jadi yang tadi saya katakan, ketika sedang perang baru boleh nikah mut'ah. Gitu. Yang kedua, tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut, ya. Jadi jauh dari anak, istri, budak dan lain sebagainya. Makanya boleh nikah mut'ah pada waktu itu. Yang ketiga, jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. Jadi nggak boleh tuh berbulan-bulan. Oh enak nih sebulan. Oh lanjut lagi 2 bulan. Oh setahun. Oh 2 tahun, nggak boleh. Jadi kata Nabi hanya 3 hari. Ada hadisnya di hadis riwayat Bukhari nomor 5119. Kemudian yang keempat, keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut, sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. Tuh, sampai seperti itunya Nabi memikirkan para pasukannya, ya, agar tetap semangat melawan kafir pada saat itu. Luar biasa kan, jihad jauh. Jadi boleh nikah mut'ah kalau memang dalam keadaan urgensi, darurat untuk melakukan nikah. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan, teman-teman? Ibu, saya mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Apakah ada ketentuan ketika nikah mut'ah, bagaimana jika si perempuan itu isi gitu, Bu? Tapi kan nikah mut'ah, nikah kontrak, jadinya anaknya itu tidak dianggap, gimana, Bu? Oke. Apakah ada penghalangnya supaya tidak hamil gitu?
Oke, ini dalam sekali ya pertanyaannya ya, karena kan memang terjadinya sudah ratusan tahun yang lalu. Iya. Saya juga. Oke, karena di sini jangka waktu nikah mut'ah hanya dibolehkan 3 hari oleh Nabi, gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu yang namanya, mungkin dalam waktu 3 hari bisa langsung terjadi, gitu kan. Ya diterima, harus diterima dan harus bertanggung jawab. Karena memang tidak ada penjelasan ya di hadisnya atau di syarah manapun ketika pada zaman dulu terjadinya nikah mut'ah dibolehkan gitu kan, sampai anak dan sebagainya, tapi tetap namanya nikah mut'ah tidak diakui secara negara maupun anaknya, sama seperti nikah siri ya kan, nikah siri juga anaknya nggak diakui secara negara. Kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi deh. Kayak closing, karena saya harus Oke. Atau tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jadi untuk saat ini tidak ada ya teman-teman. Tidak diharamkan. Walaupun saya pernah sempat mendengar ada satu aliran apa ya? Nyebutnya tuh aliran atau apa ya, aliran ya, ada satu aliran yang masih membolehkan daripada nikah mut'ah tersebut, tetapi kita sebagai penganut daripada mazhab Imam Syafi'i diharamkan daripada nikah mut'ah. Jadi daripada nikah mut'ah mendingan nikah siri lah. Nikah siri dibolehkan dalam Islam walaupun nanti anaknya tidak diakui secara negara. Oke, sudah jelas teman-teman? Siap, Bu. Oke, sudah jelas. Saya rasa cukup. Teman-teman bisa buat resume dengan apa yang teman-teman dengarkan, apa yang teman-teman resapi dari minggu ini dan minggu lalu, teman-teman diskusi. Boleh teman-teman buat sampai saya tunggu besok jam 10 ya? Jam 9? Jam 9. Oh, jam 9. Oke. Ini kayaknya udah ada yang mau siap-siap tahun baruan. Hujan teman-teman di luar. Ya. Doa para jomblo. Lebih baik kita. Oh. Nggak apa-apa jomblo sekarang. Ya. Nanti pacarannya setelah nikah aja. Itu lebih enak. Oke. Saya rasa cukup teman-teman. Itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan, di tahun depan. Sampai ketemu di tahun depan. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya. Baik, itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya live duluan ya teman-teman ya. Ya, Bu. Silakan, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu.